Saya harus punya target ya. Saya harus punya mobil, saya punya rumah, harus punya outlet 5. Itu tergantung masing-masing. Jadi di sini kami akan salah satu pengusaha yaitu Pak Irfan yang memiliki toko bakery sekaligus warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan untuk diwawancari oleh kami sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Devina Dwi Cici Kamila dan di sebelah saya ada Zahra Dari dari SMKN 1 Bandung. Maksud kedatangan kami di sini untuk mewawancari Bapak berkenaan tentang tugas PKK yang Oke. diberikan oleh Ibu Juwita, Ibu Evi Juwita. 2022 ya. Iya, Bulannya saya lupa. Cuma waktu itu dimulai di rumah. Di rumah yang di Bojongkoneng ya Pak. sebelumnya lagi, Oh. malah di atasnya lagi rumah saya di atas, ujungnya atas. Iya. Waktu pandemi ya. Waktu pandemi, sebelum pandemi sebetulnya betul di Bojongkoneng saya bikin donat. Saya bikin donat, kemudian pandemi selesai, pindah ke rumah, bikin donat lagi, kita door to door. WhatsApp ya, kalau zaman waktu itu COVID ya. COVID Iya. itu kan lagi musim ya, orang bikin makanan apa di Iya, via WhatsApp itu. WhatsApp, diedain ke kompleknya, ke temannya kan. Ya, ternyata habis itu rame terus sampai ngantri banyak delivery ya. Akhirnya kemudian kita putuskan untuk buka di Bojongkoneng. Ya, bukan di rumah tapi kita buka tempat usaha sendiri di bekas klinik. Jadi istri saya kan dokter ya. Iya. Setelah COVID pensiun berhenti cuti dari dokter, kemudian tempatnya menganggur, kita bikin bukan cuma donat tapi roti bakery ya. Oke, jadi sekitar 2022 lah berarti 2022 yang mulainya. Oke. Saya sudah lama mempunyai restoran. Sudah berapa belas tahun, 11 tahun, 12 tahun punya restoran, nggak pernah berhenti punya restoran Korea, punya restoran Western, restoran steak, punya restoran Sunda, pernah juga. Jadi memang sudah di bidang kuliner sudah lama. Kemudian kepengen masuk bakery, kenapa? Karena kalau bakery ini lebih disukai sama orang, ya semua orang ya. Semua orang suka roti, ya semua orang pasti ya. Dan roti itu harganya lebih terjangkau. Dari mulai 2.000 sampai 20.000 sampai 30.000, 50.000 ada roti ya. Ini lebih terjangkau. Jadi saya kepengen punya produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, jadi cara mulanya itu kan growing ya. Itu berkembang ya. Mulai dari pegawai 1 orang. Jadi 2 tahun lalu pegawai saya 1 orang. Sekarang sudah 35 orang. 2 tahun kemudian ya. Itu growing. Jadi begitu waktu pegawai 1 orang kita bikin sendiri, semuanya marketing sendiri, semuanya mengemas sendiri, masak sendiri. Gitu tambah 2 orang 3 orang ternyata memang sudah diperlukan tim produksi, kita ada ikut orang lagi. Terus jadi kuncinya adalah bagaimana merekrut sumber daya manusia, pegawai ya, SDM. Bagaimana SDM ini kita rekrut, bikin tim yang itu bisa menjalankan konsep usaha kita. Nah, jadi kunci ada bagaimana membangun tim. Sampai sebesar apapun nanti akan tergantung kepada tim. Ya, dia tidak ada usaha yang tidak melibatkan tim. Jadi kalau ada usaha yang punyanya selalu nongkrong tiap hari, jadi kasir tiap hari sampai tua, itu berarti usahanya tidak berkembang. Jadi kuncinya supaya usaha itu berkembang harus ada tim. Ya, dan tadi orang-orang yang berkualitas, berkompeten. Oke ya? Baik, Pak. Hambatan banyak ya. Kalau usaha itu pasti banyak hambatannya. Kenapa? Kalau usaha tidak hambatan berarti usaha tidak Kembang gitu ya Pak. betul. Saya ya. Jadi usaha itu kalau semakin dia hidup semakin ada banyak hambatan. Yang paling besar dari semua bisnis adalah hambatan adalah penjualan. Oke. Inti dari semua usaha itu adalah penjualan itu nomor 1. Mau bisnis kecil atau besar, apapun usahanya, satu penjualan. Bagaimana kita
kita menjual barang kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah sebelum penjualan kita harus punya produk. Nah, kita punya produk yang bagus, habis itu kita bagaimana kita menjual. Kalau dua itu sudah ditemukan, itu sangat mudah. Ya, oke ya. Pertama produk, kedua marketing, penjualan. Setelah itu nyusul. Kenapa? Karena kalau usaha sudah ada penjualan, berarti sudah ada pemasukan. Nah, itu pemasukan ini akan kita pakai untuk pengembangan, untuk merekrut tim, untuk pegawai segala macam itu ya. Dua itu produk dan marketing. Tapi dibalik sih, marketing dulu produk. Karena kalaupun tidak punya produk, itu bisa ya jualan apa, dropship ya, bisa kan. Nah, yang penting marketingnya kan. Kita nggak punya produk tapi kita bisa ngambil produk orang ya. Misalnya bahwa kita akan membuka di beberapa kota sebetulnya. Sampai sekarang pun kita sudah punya banyak tawaran ya, untuk buka di Bali, di Jakarta, bahkan di kota-kota lain sudah ada. Jadi rencana kita ke depan 5 tahun sudah di seluruh kota besar sudah ada ya. Tapi untuk tahun ini kita akan fokus di Bandung, kita sampai 5 cabang. Tahun depan kita akan buka di Jakarta dulu, baru menyebar ke seluruh Indonesia. Itu tidak mudah ya, karena kan harus support dari produksinya harus bagus ya, sistemnya harus bagus. Kalau nggak nanti kan bisa rugi ya. Jadi memang saya juga harus masih belajar ya. Iya. Sama kalau kita mau jadi bisnis itu, kita harus punya keinginan yang kuat, motivasi ya. Iya. Motivasi bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kalau berbisnis itu kalau nggak kuat sekali motivasinya, akan gampang sekali menyerah. Kalau kita kerja, sesulit apapun bekerja, kita akan tetap digaji. Ya. Iya. Kalau berbisnis nggak. Kalau kesulitan itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita nggak akan dapat uang. Sedangkan kita tanggung jawab terhadap pegawai, terhadap punya apa pemodal segala macam ya. Jadi yang paling pertama harus motivasi yang kuat sekali. Yang kedua harus tahan banting. Ya, tahan banting karena memang itu. Kalau di dunia bisnis ini boleh dibilang tidak ada usaha yang satu hari kita jualan terus langsung laku. Semuanya harus door to door dulu, nggak laku dulu, laku setengah, itu udah bagus. Lama-kelamaan baru laku ya. Itu mungkin prosesnya tidak mudah dan tidak cepat. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ada orang yang memang selama setahun tidak pernah untung. Banyak sekali. Mungkin sebagian besar bisnis, apalagi bisnis makanan ya, setahun pertama tidak ada untung. Ya, jadi itu harus kuat. Pertama harus kuat motivasi, kuat mental. Yang ketiga harus supportnya harus kuat. Ada modalnya, ada tempatnya, ada segala macamnya, ada dukungan dari keluarga. Mulai situ kita harus mempunyai sistem yang bagus ya. Dari mulai produk ini dijual sampai laku, uangnya kemana, berapa, itu harus bagus. Jadi sistem pencatatan harus bagus, sistem keuangan, pergudangan, segala macam itu harus bagus, sehingga tidak ada resiko kebocoran, tidak ada resiko tidak laku, tidak ada resiko kecurangan. Ya, jadi kita harus punya sistem yang bagus untuk monitoring, mulai dari pembukuan sampai dengan CCTV, sampai dengan pengawasan setiap hari apa yang diawasi. Saya mulai bisnis modalnya mungkin sekitar 1 juta kali ya. Ya, apa 2 juta misalkan, untuk beli alat aja. Karena kalau bisnis bakery ini relatif bahan bakunya mudah dapat. Beli terigu bisa di warung di harga sekilo 2 kilo. Beli telur bisa sekilo 2 kilo. Dia tidak terlalu besar. Alatnya bisa sederhana. Yang saya beli alatnya sangat sederhana, mixernya cuma harga 2 juta. Kemudian ovennya sudah ada, oven yang di rumah. Kalaupun beli mungkin 2 juta ya. Jadi kalau punya uang 5 juta udah bisa melakukan usaha ini. Gitu. Kemudian berkembang. Kalau sampai omsetnya mungkin kalau boleh dibilang miliaran ya miliaran lah sebulannya. Lama-kelamaan seperti itulah gitu ya. Pertama jualan omset saya adalah 200.000 sehari. Ya 200.000 sampai 1 juta. Begitu. Nah, begini untuk pengusaha juga harus punya target. Jadi kita punya target. Hari ini 100.000, tapi target bulan depan harus berapa? Itu naik terus.
sejuta sebulan, sehari, lama-lama akan besar juga. Lama sebulan bisa miliaran juga. Kalau kita punya target yang jelas. Berarti kita itu harus punya targetnya ya Pak biar Betul, mencapai itu. betul sekali. Ya, kalau modal kita 1 juta mungkin harus dapat 2 juta terus gitu ya. Jadi yang kita dapat harus lebih besar daripada modal ya. Nah, kalau lebih kecil artinya apa? Rugi. Ya, gitu ya. Pertama kita harus evaluasi apakah betul produk kita tidak enak. Oke, kalau cuma tidak enak dia pasti akan tidak ada yang beli. Tetapi kalau kita bisa melihat di antara 100 berapa yang komplain. Oke. Kalau komplain yang memang hal-hal yang memang perlu, misalkan ada saya menemukan ada rambut itu betul penting ya kita follow up. Pelayannya tidak ramah itu penting di follow up. Nah, tetapi juga ada beberapa komplain yang tidak bisa follow up. Misalkan nggak enak itu kan relatif ya. Iya. Mahal itu kita nggak perlu fokus itu. Berarti siapapun yang bilang itu mahal berarti bukan target market kita. Nah, kita jangan nggak usah kita fokus pada yang puas. Tetapi kalau memang komplainnya memang penting sekali, kebersihan lah, tentang keramahan itu kita harus serius itu ya. Oh, ya. Oke? Itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Oh. Target masing-masing apa ya? Ya. Oke. Yang jelas kalau kita hidup nanti kan kalian udah usaha ya harus punya target ya. Ya. Saya harus punya mobil, saya punya rumah, harus punya outlet 5. Itu tergantung masing-masing. Apa target yang kita tetapkan ya. Yang jelas pengusaha itu harus sejahtera ya. Iya. Kalau nggak sejahtera ngapain ya? Mending bekerja ya. Iya. Kita harus sejahtera. Kedua harus memenuhi semua kebutuhan. Iya. Ya, yang ketiga harus berkembang usahanya. Karena bagaimanapun kalau pengusaha itu nggak bisa kalau punya untung 1 juta dimakan semua nggak bisa. Karena harus Diputar lagi. butuh uangnya. lagi betul sekali. Jadi memang pertama harus sejahtera dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah target pribadi ya. Yang kedua target perusahaan harus mencapai target perusahaan itu berkembang. Tuh. Oke? Baik.